Apa sih Bu yang paling susah di kampung ini Bu? Kerjaan susah. Tapi kalau di sini berarti kalau nggak ada kerjaan nganggur. Ya, nganggur. Tanah di sekitar Desa Ciburayut sebenarnya subur dan produktif. Himpitan ekonomi membuat warga terpaksa menjual tanahnya pada orang luar desa. Dan akhirnya banyak dari mereka yang menjadi buruh di tanahnya sendiri. Sungguh ironis. Bersama Pak Harun, saya kemudian ikut mencari bambu di pinggir desa. Kami akan menebang bambu untuk bahan membuat besek. Bambu yang dipilih harus sudah cukup tua dan memiliki ketebalan yang pas. Setelah menemukan bambu yang cocok, bambu langsung ditebang. Di atas, saya di bawah. Kapak mana, Pak? Sambil nunggu Pak Harun nebang bambu sama beberapa warga di sini, saya mau kasih tahu kalau ini bambunya disebut sebagai bambu gombong sama mereka atau bambu andong, tapi sebenarnya adalah bambu hitam. Jadi jenisnya bambu hitam, besarnya lumayan dan karena ini dihitungnya per batang, nanti mereka akan ambil yang paling panjang dan juga paling besar nanti. Bambu yang sudah ditebang langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Panjangnya 2 meteran. Sebisa mungkin saya ikut membantu. Selain menjadi penambang atau buruh tani, mencari bambu untuk besek termasuk pekerjaan yang cukup menghasilkan. Oh, ada airnya. Sip. Gini nih Pak, setiap hari Pak. Kalau ambil berapa banyak total biasanya? Ya, biasa saya ambil 20. 20. Iya, Berarti bayarnya per batang. per batang kalau ini. Oh, makanya diambil sendiri tuh jadi bisa milih yang Ya, paling agak gede, panjang. ya, bisa dimilih maksudnya Hmm. kita kalau itu mah. Ya, kalau dari dia kan nggak bisa gitu. Jadi untung kalau emang ini lagi panjang sama tebel gitu ya bambunya ya, Iya. gitu. Mm-mm. Tapi itu nggak beda harga Pak? Ya kalau milih sih enggak. Ya kalau misalkan ngambil dari dia, kadang-kadang kita 35. Oh. Bambu memang bernilai ekonomis tinggi. Menjualnya pun mudah. Sayangnya, ketersediaannya terus berkurang. Tak sampai 2 tahun lagi, diperkirakan stok bambu di Ciburayut akan habis. Ini kan nggak semua kawasan ini ada bambunya gitu ya Pak? Iya. Gimana kalau nanti habis? Kira-kira nyari kemana gitu? Ya itulah paling yang kita pikirin. Maksudnya kan beberapa tahun ke depan nih bakal habis nih Pak Iya. gitu. Gimana nanti kalau misalnya habis beneran gitu? Ya paling ya apalagi lah udah kalau gitu mah nggak ada lagi istilahnya. Karena kan ini besek baru mulai berapa tahun ya? Gitu. Emang iya. Tapi nggak ada sampingan lagi kalau Bapak? Ya nggak ada sih, saya mah ya di besek tok gitu istilahnya itunya kerjanya. Bambu yang sudah dipotong-potong, lalu kami bawa beramai-ramai. Bambu kemudian dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke tempat pembuatan besek. Mananya diikat?
Kalau Pak Ahmad pernah ngerantau ke kota Bogor, apa ke Jakarta gitu? Pernah. Pernah. Kenapa Saya- balik lagi? Udah kan dulunya saya kerjanya sistem kontrak bosnya. Ya. Udah beres kontrakan pulang lagi. Oh. Dulunya Jadi nggak ada yang kerja tetap gitu nggak ya? ada. Tetangga yang lain juga gitu? Sama gitu juga. Serabutan doang kerjanya. Pak Ahmad berapa lama paling lamanya nganggur gitu? Apa yang ada 5 bulan yang nganggur. Wih, lama juga ya. Ah. Tapi setelah itu juga kerjanya yang kontrak-kontrak gitu juga? Kontrak gitu juga. Gitu, sama. Kalau dari nyari rumput, nyari bambu gini cukup Pak gitu dari besek? Ya secukup-cukupnya aja Pak. Dibilang cukup. Ah. Ya gimana ya. Yang penghasilannya segitu kan mau gimana lagi gitu. Artinya tuh cukupnya Bapak tuh cuma bisa nutup makan aja Makan gitu? doang, iya. Oh. Gitu. Buat anak sekolah gitu? Belum? Sekolah, paling ya sedikit-sedikit lah, paling dibagi. Pekerjaan membuat besek dilakukan kaum ibu. Meski diupah tak seberapa, peminatnya cukup banyak. Lumayan bisa untuk biaya dapur sehari-hari daripada dia menganggur. Bu, apa sih Bu yang paling susah di kampung ini Bu? Pekerjaan susah. Pekerjaan. Pekerjaan susah. Orang-orang pada merantau keluar nggak? Ada yang itu. Ada. Kalau Bapak kerja apa? Kuli. Kuli itu ya. Untuk 100 besek yang dibuat, ibu-ibu mendapat upah Rp12.000. Per hari, paling banyak bisa dibuat 200 besek saja per orangnya. Kalau lulusan apa di sini? SD, SMP? SD. Nah, jangan-jangan itu. Jangan-jangan itu penyebabnya ya. Jadi di Desa Ciburayut ini, di Kampung Cijahe, Panyarang gitu ya, memang sebagian besar mayoritas lulusan SD gitu. Ada beberapa yang masih SMP, sekolah ya, SMA juga, dan mereka-mereka itulah yang akhirnya bekerja merantau ke Jakarta ataupun ke Kota Bogor. Tapi mereka yang lulus SD, mau tidak mau mereka menggantungkan hidupnya dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kampung gitu. Salah satunya besek ini ataupun berkebun. Iya, buruh tani gitu ya Bu. Pembuatan besek baru berjalan beberapa tahun terakhir saja. Berawal dari keputusasaan mereka dalam mencari rezeki. Maklum saja, pekerjaan sebagai buruh tani ataupun kuli bangunan tidak selalu ada. Sementara kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi. Nah, kan di sini banyak yang punya anak 5, 7 gitu ya, banyak ya. Kalau yang menjanda gimana Bu? Siapa yang nanggung gitu? Apa dia ikut saudaranya gitu? Iya saudaranya. Saudaranya ya? Tapi banyak yang Banyak. nggak punya suami gitu? Banyak. Seberapa banyak? 5, 10 ada? Ya, anaknya kan 4, 3 gitu anaknya. Tapi kalau jumlah istri-istri yang suaminya udah nggak ada itu berapa banyak gitu? Kira-kira di kampung nih? Ada 5 anak. Ada 5 ada? Pernah dapat program apa gitu dari pemerintah? Nggak ada? Enggak ada. Masalah yang mendera warga Desa Ciburayut memang kompleks. Mulai dari rendahnya tingkat pendidikan sampai tingginya angka pengangguran. Tak banyak berubah sejak dulu. Entah sampai kapan. Disinilah saya mengharap kepada pemerintah
untuk memberikan bantuan berupa supaya mereka itu mempunyai modal. Jangan sampai mereka modal dari tangkulak. Kalau dari tangkulak istilahnya mereka hanya seperempatnya mendapatkan hasil, sedangkan selebihnya buat tangkulak. Jadi minta harapan saya, mudah-mudahan para ibu-ibu, terutama janda yang ada di Desa Ciburayut, mereka mempunyai suatu kerajinan yang dimana sebagai usaha tetap mereka yaitu membuat besek yang diharapkan sekali modal dari pemerintah, terutama untuk dalam mencari bambunya itu yang sangat sulit buat mereka. Hasil alam yang kaya ternyata tidak menjamin masyarakat yang tinggal di sekitarnya bisa merasakan sejahtera. Apa yang terjadi di Desa Ciburayut sudah menjadi bukti nyata bahwa rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi pada besarnya angka pengangguran di pemukiman mereka. Awalnya mereka tidak punya pekerjaan, begitu BUMDes itu mengajukan tanam pohon ini, ibu-ibu semua antusias.